Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang 7 kaidah take profit di saham berdasarkan pengalaman. Ini karena banyak sekali yang bertanya tentang kapan kita tepat untuk take profit ya. Tentu saja disclaimer on. Sebelum lebih jauh, kalau Anda ingin gabung grup premium kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Sekali lagi saya tekankan, ini berdasarkan pengalaman. Jadi kalau ada perbedaan, kami mohon maaf ya. Tentu saja setiap orang punya teknik yang berbeda. Dan satu prinsip paling penting kalau Anda take profit adalah jangan pernah menyesal. Misalkan gini, Anda sudah untung 3%, kemudian take profit, sahamnya terbang. Dalam kaidah take profit Anda tidak boleh menyesal. Kenapa? Karena Anda sebetulnya sangat beruntung. Karena lebih banyak orang yang menyesal karena kerugian. Nah, Anda menyesal karena keuntungan. Itu terlebih dahulu ditekankan. Kalau enggak, Anda enggak akan ada rasa pas untuk take profit. Karena kunci dari take profit adalah merasa cukup. Ingat itu, kunci take profit itu merasa cukup. Kalau Anda tidak punya rasa cukup, maka Anda merasa gini, nanti dulu deh, nanti dulu deh, nanti dulu deh, tahu-tahu jeblos. Nah, tadinya untung, akhirnya buntung. Yang pertama, setiap kita mau take profit, itu pikirkan Anda masuk saham ini karena apa. Ya, ini selalu saya tekankan sekali. Oleh sebab itu, kalau ini yang pertama, jika masuk karena valuasi murah, maka kita akan keluar ketika valuasinya sudah wajar atau mulai sedikit mahal. Saya berikan contoh. Kalau misalkan kita masuk sebuah saham karena PBV-nya 0,5 dan PER-nya 5. Saya biasanya pakai dua rasio ini, tidak yang rumit-rumit enggak. Kalau udah pakai valuasi PBV PER. Misalkan PBV-nya 0,5, PER-nya 5. Kemudian nyampe PBV 1 per 10, menurut saya, ingat menurut saya itu sudah wajar, maka saya keluar. Urusan saham ini naik sampai to the moon berkali-kali lipat, saya tidak menyesal. Ya, karena apa? Ya sudah naik tinggi lumayan. Jadi itu yang pertama. Maka Anda pikirkan terlebih dahulu. Saya biasanya kan ada orang gini ya. Ini saham murah nih. Nah, maka kita keluar ketika sudah mulai harganya wajar atau mahal. Oleh sebab itu kalau Anda masuk karena ini harus paham valuasi murah mahal itu kapan. Yang kedua, jika masuk karena sebuah sentimen, ya, baik sentimen internal perusahaan atau sentimen di luar perusahaan eksternal ya, maka sampai sentimen itu meledak. Ya, ingat ini, sampai sentimen itu meledak. Contoh, yang paling dekat dengan diterbitkannya konten ini adalah ketika perang Israel dengan Iran. Waktu itu minyak naik gila-gilaan. Kita juga masuk di saham minyak itu. Kapan kita keluar? Ya ketika udah gencatan senjata, kita keluar. Bertahan terus di situ, berharap terus perang kan nggak bagus juga. Masa kita berharap terus perang, saham yang lain jeblok, kita sendiri yang naik kan nggak bagus juga. Maka ketika peperangan itu meledak ya kita keluar karena kita masuk berbasis sentimen. Jangan masuk karena sentimen nunggu valuasi murah, valuasi jadi mahal. Ya nggak cocok juga karena orang banyak masuk karena harga minyak naik. Ini kan harga minyak di sini nih. Waktu itu ketika Israel menyerang Iran itu langsung wush tinggi sekali. Nah, berikutnya adalah jika masuk karena bandarmologi, ini yang sekarang lagi tren banget. Maka kita keluar kapan? Ketika bandarnya itu keluar. Jangan gini, masih ada yang akum, masih ada yang akum, masih ada yang akum. Ya sampai kapanpun masih ada yang akum. Tapi kan ada bandar utama kan. Saya berikan contoh. Ini lihat Broksum ya, terutama Broksum ini. Ini kalau yang tahu saham ini hebat sekali. Ada satu saham itu bandar utamanya itu YO. Dari dulu ini bandar utamanya YO. Pokoknya kalau sahamnya murah, YO akum terus. Kapan kita keluar?
ketika YO keluar, urusan nanti AK, X, BK masih akumulasi ya silahkan. Ya jangan masuk karena bandemologi, keluar karena teknikal. Oh masih kuat nih tekanan belinya, ya nggak seperti itu. Karena apa? Kita masuk karena bandemologi. Yang berikutnya, jika masuk karena jenuh jual, maka kita keluar karena posisi jenuh beli. Nah, jenuh jual itu ketika udah di bawah ya. Jenuh jual itu tidak mesti titik support yang paling bawah, tidak mesti ya. Anda kalau bingung pakai RSI aja. Nah ini contoh. Ini angka saya setting 20 atas 80 ya. Nah ketika sudah berada di 20, ini kan relative strength index ya. Ini sudah jenuh jual, kita masuk, maka jualnya kapan? Ketika berada di sini. Jenuh beli. Kalau udah jenuh beli kan gak kuat nanjak kan. Gak kuat nanjak ya sudah. Kita take profit. Nah itu karena kita masuk berdasarkan RSI. Ya, jadi tergantung kita masuknya pakai apa. Berikutnya. Nah ini yang paling umum kita pakai. Ingat ini paling umum kita pakai. Karena ilmu ini semua pasti bisa. Yaitu mengukur apa? Titik support dan titik resisten. Kalau Anda sudah masuk di saham lama, nggak memahami tentang titik support dan resisten, sayang banget. Jadi kalau kita masuk karena titik support, ya keluar di titik resisten. Jangan nunggu breakout. Kalau misalnya ini breakout nih, kan breakout potensi kemungkinannya kan 50-50 kan. Nah ketika mencapai titik resisten ya keluar. Sekali lagi kalau misalkan itu breakout naik terus ya nggak usah menyesal. Masih ada 700-800 saham yang lain. Ini contoh ya. Ada satu saham yang polanya kayak gini aja nih. Supportnya selalu di 650. Nanti naik di atas 700, habis itu turun lagi ya. Nah kalau misalkan seperti ini, saya masuk di sini ya, keluar di sini, urusan dia naik sampai sini nggak masalah ya, biarin aja. Sekali lagi kita harus merasa cukup. Saya sering kali ada anggota grup itu yang, Pak saya kok nggak bisa TP ya, kalau mau TP sayang, masih mau naik ya sudah. Kalau seperti itu Anda lebih baik jadi investor abadi, nggak usah dijual, udah nyari saham yang berdividen. Nah tapi kalau kita pengen dapat untung dari selisih harga atau capital gain ya kita jual. Nah kalau masuknya karena udah di support nih, masuk resisten, jual ya seperti itu. Nah yang keenam, jika masuk karena kita ingin mencapai target persen, ini kami tetapkan di komunitas kami ya. Pokoknya ada sistem itu trading pakainya kalau udah gain 2% out. Walaupun naik, sekali lagi walaupun naik tinggi udah gain 2% out. Misalkan Anda punya sistem saya 5% out. Ya 5% harus out. Jangan berubah-ubah. Ini contoh ya, trading fundamental bagus 2-5% out. Jadi kalau masuk udah dari awal 2% out, 2% out udah. Jangan kemudian Anda aduh sayang nih. Nanti turun karena biasanya kita masuk ini sangat berdasarkan teknikal, candlestick terutama kalau ini candlestick. Nah, yang terakhir. Jika masuk karena saham tersebut sepi ya. Jadi terutama dari frekuensi ya, frekuensinya rendah sekali, transaksinya volumenya juga kecil, saat itu kita masuk. Biasanya ini investor nih masuk keluar kapan? Saat frekuensinya ramai. Jadi ketika ramai itu kita keluar. Jangan gini, masuk sepi keluar ketika sepi. Ketika sepi kapan ya? Ketika koreksi lagi ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini pakai Bollinger Band. Paling gampang pakai Bollinger Band. Ini waktu sepi nih, kita masuk. Ya karena dua garisnya menyempit. Anda kalau bingung tentang Bollinger Band, lihat aja video kami. Masuk di sini. Ketika ramai kapan? Paling ramai di mana? Di sini. Ini paling ramai. Ya paling ramai di sini. Anda mau jual di sini, misalkan di sini masih sayang. Di sini ya di tengah-tengah garis ini median sama garis titik resisten ini dijual nggak apa-apa. Pokoknya ketika ramai, ketika garisnya melebar. Jangan ketika sepi lagi kapan ya? Ketika jeblos lagi nanti. Ya, jadi seperti itu. Nah,
Sekarang kalau Anda punya pengalaman bagaimana? Ketika keluar itu kapan ya? Ketika awalnya plus jadi minus baru kita keluar atau bagaimana? Nah, tulis pengalaman Anda. Ini semoga bermanfaat bagi Anda, sharing-sharing kami. Tentu saja banyak perbedaan sekali lagi karena ini pengalaman. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.